Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kawan-kawan BHP online yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita bahasa Arab pemula pada al-halaqah al-ashirah, halaqah yang ke-10 tentang mubtada dan khobar. Nah, jadi kita sudah mulai masuk kalimat. Ya. Sebelumnya perlu kita ketahui dulu apakah yang dimaksud dengan kalimatun dan jumlatun. Ya, ketika saya ngomong kalimatun itu bahasa Arab. Kalau dikasih alif lam seperti yang kami tulis di papan tulis, al kalimatu dan al jumlatu. Al kalimatu itu artinya adalah kata. Nah, jadi al kalimatu jangan diartikan kalimat, mboten nggih, tetapi al kalimatu contohnya maknanya adalah kata. Seperti dulu di awal di semester 1 sudah kita pelajari al kalimatu itu ada yang isim, ada yang fi'il, ada yang huruf. Ya, atau harf. Contoh dari al kalimatu adalah kitabun, itu kalimatun ya, atau kata. Qalamun, terus madrasatun, baitun, termasuk juga ala, fi, fauqa dan lain sebagainya. Nah, adapun al jumlatu itu maksudnya atau artinya adalah kalimat. Arti al jumlatu dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Ibaratun an murakkabin an kalimataini aw aksar. Jadi jumlah itu untuk menyebut gabungan atau himpunan kata-kata dari dua kalimat atau dari dua kata atau lebih, susunan dari dua kata atau lebih, itu namanya jumlatun atau kalimat. Nah, jadi kedua hal ini jangan sampai terbalik, tertukar. Ketika kita membahas al-jumlatu, maka kita membahas susunan kata-kata. Dan dalam bahasa Arab, al-jumlatu itu ada dua. Ada al-jumlatu al-mufidatu, jumlah yang memberikan faedah yang lengkap, ya, yang sempurna. Ada yang al-jumlatu ghairul mufidati, ada jumlah yang tidak memberikan faedah yang sempurna. Yang akan kita pelajari adalah al-jumlatu al-mufidatu, yaitu susunan kata-kata atau kalimat yang memberikan faedah yang sempurna. Artinya itu sempurna. Nah, jumlah yang mufidah itu ada dua macam. Yang pertama al-jumlatu al-ismiyatu, dan yang kedua adalah al-jumlatu al-fi'liyatu. Maka kalimat apapun susunan kata-kata jumlah mufidah dalam bahasa Arab itu kembalinya kedua. Kalau enggak jumlah ismiyah, ya jumlah fi'liyah. Tapi terlebih dahulu sekarang kita pelajari al-jumlatu al-ismiyatu. Ya, jumlah ismiyah. Jumlah ini yang di atas ini, dan al-ismiyah itu dari kata isim. Ya, dari kata isim. Isim kata benda, kalau bawahnya fi'il kata kerja. Nah, apa itu al-jumlatu al-ismiyatu? Al-jumlatu al-ismiyatu adalah al-jumlah yang tersusun dari dua unsur, yaitu al-mubtada'u wal khabaru.
Nah, maka sering kita mendengar apa sih yang dimaksud dengan al-mubtada dan al-khobar. Ketika susunan kata-kata terdiri dari dua unsur ini, ada mubtada dan ada khobar, maka dia adalah jumlah ismiyah, maka dia termasuk kalimat yang sempurna. Nah, sekarang al-mubtada niku napa, al-khobar niku napa? Ya. Al-mubtada yang disebut dengan mubtada adalah ismun marfu'un yaqa'u awalal jumlati ghaliban, adalah isim yang marfu. Nah, pelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang i'rab ya. Al-mubtada adalah isim yang marfu yang berada di awal kalimat, di awal jumlah ya. Yaqa'u awalal jumlati, yang berada di awal jumlah, ghaliban pada umumnya atau kebanyakan. Jadi mubtada itu marfu. Enggak ada ceritanya mubtada itu enggak marfu. Jadi kalau disuruh mengirab mubtada gampang, marfu. Nah, bukan nasab, bukan jar, bukan mansub, bukan majrur. Maka al-mubtada adalah isim yang marfu yang terletak pada awal kalimat atau awal jumlah ya. Ketika saya ngomong kalimat itu punya dua kemungkinan, kalimat bahasa Indonesia atau kalimat bahasa Arab. Ya, biasanya kalau kalimat bahasa Indonesia saya takkit lagi dengan bahasa Arab, yaitu al-jumlatu. Nah, kembali ke mubtada. Mubtada adalah isim marfu yang kebanyakan ada pada awal jumlah. Itu mubtada. Mungkin mirip-mirip kalimat utama ya dalam bahasa Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian al-khobar itu apa? Al-khobar adalah al-juz'ul ladzi yukmilul jumlata ma'al mubtada. Yang dimaksud dengan al-khobar adalah bagian yang menyempurnakan jumlah dengan mubtada, wa yatamammamu maknaha, dan akhirnya maknanya pun menjadi sempurna. Wa yahsulu bihi ma'al mubtada tamamal faidah, dan akhirnya dia yaitu khobar dengan mubtada pun akhirnya menyusun merangkai sebuah kalimat atau jumlah yang berfaedah, yang sempurna. Nah, itu kalau dijelaskan mungkin agak bingung, maka di sini kita berikan contoh-contoh. Ya, mubtada. Khobar. Nah, betul ya? Contoh yang pertama, al-qasru kabirun. Al-qasru, istana tersebut, kabirun, besar. Maka al-qasru di sini adalah mubtada dan kabirun adalah khobarnya. Yang terletak di awal jumlah itu adalah al-qasru, istana tersebut. Tetapi ketika saya mengatakan istana tersebut, orang tidak paham maksudnya apa istana tersebut, ada apanya, ada apa istana tersebut, ada apa. Ya, karena saya belum memberikan kabar. Baru ketika saya meneruskan kabirun, besar, baru orang mengatakan, oh maksudmu itu mau memberitahu bahwasanya istana tersebut besar. Memberikan statement bahwasanya istana tersebut besar. Maka akhirnya pun menjadi sempurna. Al-qasru kabirun, istana tersebut besar. Orang paham, tapi kalau saya cuma ngomong al-qasru titik-titik ya, istana tersebut titik-titik, orang belum paham. Tapi ketika saya bikhobar al-qasru kabirun, istana tersebut gede, maka baru orang paham. Oh, maksudmu itu kamu ingin mengatakan, ingin memberitahu, ingin memberi statement bahwasanya istana tersebut
besar. Maka al-qasru mubtada dan dia marfu'. Nah, marfu' ya. Jangan lupa mubtada marfu'. Dan kabirun ini adalah khobar. Maka jumlah atau kalimat al-qasru kabirun ini adalah jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Lanjut. An-namlatu shaghiratun. Semut tersebut. Nah, ketika saya ngomong semut tersebut, orang tidak paham, masih ngenteni, masih menunggu. Baru ketika saya katakan shaghiratun, kecil, semut iku cilik, ya, maka orang baru paham. Dan bisa kita beri pertanyaan di depannya. Ada orang datang kepada kita bertanya, semut itu besar apa kecil? Nah, misalkan saja ada orang belum pernah melihat semut, kemudian tanya, semut itu besar apa kecil sih? Kemudian kita jawab dengan menggunakan kalimat atau jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Kita jelaskan, an-namlatu, semut iku. Belum selesai, orangnya belum ngomong, oh belum. An-namlatu, nah orangnya saya ngenteni, masih menunggu. Ketika saya katakan an-namlatu shaghiratun, semut tersebut kecil, baru orangnya ngomong, oh ternyata jawabannya semut itu kecil. Nah, seperti itu. Begitu pula dengan contoh-contoh selanjutnya, misalkan di sini at-thalibu mahirun. Siswa tersebut, santri tersebut, ya, murid tersebut mahirun, pinter. Jadi itulah di sini mubtada'nya khobar, maka ya mubtada'nya muzakkar, maka khobarnya juga muzakkar. Ini sesuaikan. Karena kabirun ini juga bisa menjadi kabirun, bisa jadi kabirotun. Kemudian kenapa yang bawa kok shaghiratun bukan shaghirun? Karena mubtada'nya muannas, maka khobarnya ikut muannas. Maka at-thalibu jelas ini adalah muzakkar, maka khobarnya pun menyesuaikan. Ya. Maka pakai mahirun bukan mahiratun. Al-mistaratu tawilatun, penggaris tersebut panjang. Laki-laki mubtada'nya muannas, khobarnya menyesuaikan dengan sifatnya, gendernya menyesuaikan dengan mubtada. Karena ini berupa sifat, maka sifat yang cocok untuk mistara adalah tawilatun. Kenapa? Karena mistara adalah muannas, maka khobarnya ikut muannas. Dan ternyata mubtada juga bisa berupa dhamir munfasil. Tapi dhamir munfasil ini mabni, makanya dia tidak marfu' tetapi fi mahalli rafa'. Tidak dalam keadaan rafa' tapi fi mahalli rafa'. Ya, maksudnya bukan isim marfu' tetapi fi mahalli rafa'. Kita baca yang terakhir, ana muslimun. Ana muslimun. Saya adalah seorang muslim. Nah, maka ana di sini adalah mubtada, muslimun adalah khobarnya. Dan tergantung yang ngomong ya, kalau yang ngomong laki-laki maka ana muslimun. Kalau yang ngomong perempuan maka ana muslimatun. Ya, tergantung karena ana ini bisa untuk laki-laki dan bisa untuk perempuan. Nggih, ngoten. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan di grup. Kalau ada benarnya maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan maka dari saya sendiri mohon dimaafkan. Kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan silahkan nanti didiskusikan di grup yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.